Bapak sekalian, bangsa kita, bangsa Indonesia, hari ini sedang dipertaruhkan oleh dunia. Bangsa kita sedang diperebutkan oleh bangsa-bangsa, termasuk Iran, Cina, Amerika, Israel, bahkan Australia. Mereka sangat ingin mendapatkan Indonesia. Kenapa demikian? Indonesia negara yang kaya raya luar biasa. Inilah kenapa Belanda dan Jepang ingin menjajah kita, karena kekayaan Indonesia luar biasa. Ya. Tidak ada negara sekaya kita, sekaya Indonesia, Bapak Ibu. Indonesia punya 7 kekayaan alam sekaligus yang tidak dimiliki negara lain. Ya. Kaya mana Indonesia dengan Brunei Darussalam, Bapak Ibu sekalian? Pertama, Indonesia punya tambak emas terbesar di dunia, di Mimika, Papua, di Tembagapura, Papua. Kita punya tambak emas terbesar yang kali ini dikelola oleh perusahaan Amerika Serikat, dieksploitasi oleh Amerika, bukan oleh bangsa kita. Maka emasnya ngalir ke Amerika. Hanya sedikit sekali yang ngalir ke Indonesia, itu pun dinikmati oleh para pejabat, tidak sampai ke rakyat Indonesia, apalagi ke warga Papua. Tercatat di tahun 2007 saja pertambangan emas Freeport ini menghasilkan emas senilai 6.255 miliar dolar. Bukan juta, miliar. Kalau dirupiahkan berapa? Coba hitung. Kalau miliar dirupiahkan itu, dikurskan ke rupiah, berarti 6.255 miliar dolar dikali 13.000. Berapa? Setahun ini Pak penghasilan emas kita ini. Ya, dan ini beroperasi di tahun 1967. Andaikan saja, ini ada satu lembaga yang melakukan penelitian dan riset, menghitung kekayaan emas kita. Andaikan sejak beroperasi tahun 1967 sampai hari ini dikumpulkan semua emas yang dimiliki oleh Indonesia di Papua saja, ditambah dengan uranium yang ada di bawahnya yang kononnya 100 kali lebih mahal daripada emas, maka per kakak dari Sabang sampai Merauke bisa mendapatkan 2,7 ton emas bersih. Hanya dengan emas saja kita bisa negara terkaya. Faktanya, sejahterakah kita? Tidak. Lalu siapa yang menikmati emas ini, Bapak Ibu sekalian? Ada apa dengan bangsa kita, Bapak Ibu? Per bulan penghasilannya triliunan rupiah. Per bulan triliunan rupiah. Harusnya kita kaya, Bapak Ibu, dan harusnya sejahtera. Kemana larinya di kekayaan alam bangsa kita? 2,7 ton emas per kakak. Hanya dengan emas kita bisa lebih sejahtera kok dari Brunei Darussalam. Lalu apa penyebabnya? Saatnya kita bangkit, saatnya rakyat umat Islam kembali memakmurkan bangsa ini dengan tauhid. Betul? Allahu Akbar. Semangat mulai penggang ngantuk. Inilah gagalnya kita memilih pemimpin seperti ini. Jadi penjajahan masih terjadi karena hakikat penjajahan, kekayaan kita diperas. Bahkan penjajahan abadi ini bukan hanya keringat yang kita dikuras mereka, bukan hanya darah kita yang mereka sedot, tapi akidah kita juga dikuras habis. Tujuannya apa? Untuk menguras akidah kita, Bapak Ibu. Saatnya kita bangkit kalau kita ingin sejahtera, selamat dunia akhirat. Rasulullah berkata, sesungguhnya Allah jika ridho kepada satu bangsa, ridho kepada satu kaum, cukup Allah beri mereka satu pemimpin yang adil. Dia mencintai rakyatnya, maka rakyat mencintainya. Dia membahagiakan rakyat sebelum dirinya, dan dia membawa rakyatnya kepada kesejahteraan dan kedamaian. 2 dekade terakhir di bawah kepemimpinan Hasanan Bolkiah, Brunei Darussalam tercatat negara serok 100% rakyatnya. Semua rakyatnya muzaki 100%, gak ada mustahik zakat. 100% rakyatnya di atas garis kecukupan. Lah Indonesia
Ini garis kecukupan, garis kemiskinan. 62% di bawah garis kemiskinan. Kaya negaranya, miskin rakyatnya. Apa penyebabnya? Berikutnya, Indonesia ini adalah negara di mana dua pegunungan Merapi dunia itu bertemu di Indonesia. Ada pegunungan Merapi, ada pegunungan Kaukasus. 40% bertemu di Indonesia. Maka 40% gas alam itu ada di Indonesia. 40% cadangan gas alam kita punya, Bapak Ibu. Faktanya LPG murah apa mahal? Mestinya gratis tuh dinikmati sama rakyat. Yang ketiga, Indonesia negara kedua pemilik tambang batu bara. Nomor 1 Meksiko. Kita menjadi negara terbesar pengekspor batu bara ke seluruh dunia. Ya. Kemudian yang keempat, Indonesia punya tanah yang subur luar biasa. Tanpa dipupuk pun tanaman kita tumbuh, betul, karena kita subur. Ada tamu-tamu Timur Tengah kita undang seminar di Bandung. Mulai turun dari puncak sampai ke Cianjur, gak pernah berhenti bilang Allahu Akbar, Subhanallah. Hadhihi jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Di negara mereka Timur Tengah, di sini padang pasir, di sini tandus. Di Indonesia sawah, sungai, pohon kelapa, gunung indah luar biasa. Ini surga dunia. Suburnya tanah kita, Bapak Ibu. Tapi kenapa kok banyak longsor di mana-mana? Ingat, azab itu ada 3 motifnya. Ada peringatan, ada ujian hidup, ada peringatan, ada azab. Jika Allah benci pada satu kaum, wa inna Allah idza yaghdibu qauman, jika Allah benci pada satu kaum, satu bangsa, atahumullahu amiran fajiran, cukup Allah berikan pemimpin yang fajir, yang suka menipu rakyatnya, banyak janji tapi nggak ada bukti. Sudah terjadi belum? Yuk, kalau tidak diambil oleh kita, habis nih kita. Ya, PKI sudah ada, Syiah sudah ada, ya, non-pri asing-asing sudah ada. Yang kelima, kita pun negara terluas lautnya di dunia. Indonesia terkenal dengan the largest uncivil law in the world, karena Indonesia negara kepulauan, sehingga Indonesia punya kekayaan laut dan laut terluas. Yang keenam, Indonesia punya hutan tropis terbesar. Sumbangsi oksigen terbesar dari dunia itu dari Indonesia, sehingga Indonesia terkenal dengan paru-paru dunia. Dan terakhir, kita punya destinasi wisata yang luar biasa bagus. Dari mulai Sabang sampai Merauke, nyaris Indonesia sebuah pulaunya itu punya destinasi wisata. Maka tidak sedikit turis wisatawan asing, mereka tertarik untuk datang ke Indonesia. Faktanya, kita miskin di negara sendiri. Kenapa? Kita tidak pandai bersyukur. Karena yang namanya syukur adalah isti'madun ni'matun minallah ala ma yardallahu an. Menggunakan semua karunia Allah di jalan yang Allah ridhoi. Bapak Ibu, intinya adalah kepemimpinan.